Assalamualaikum Bang Dula. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia. Alhamdulillah Bang Dula sudah nonton film Kilometer 50 Bang, 51 menit. Hah? Belum? Saya belum sempat Belum nonton sempat. karena baru dari daerah keliling daerah. Masya Jadi belum Allah, di nonton. usia senior ini masih keliling-keliling terus Bang Dula ya. Masya Allah. Yang nonton sudah Iya, iya, iya. 247.000. Tapi mungkin Bang Dula bisa mengingatkan tentang ini. Juga ada kunjungan BNPT yang dulu macam Tom and Jerry dengan Abu Bakar Basir. Sekarang ini banyak pejabat intelijen maupun anti teror itu berkunjung. Entah apa yang dicari ya. Juga masalah ini Bang Dula, semacam keunikan terjadi, keajaiban dunia akan terjadi kalau kata politisi itu ketika presiden akan ada wacana menjadi wakil presiden. Ada orang beli satu dapat dua dulu. Sekarang ini di dunia ndak ada nyari macam kita ini. Tapi ini bakal ada lagi kah? Karena Pak Yusril, Pak Yusril ya, Pak Jimli bilang ini ndak bisa kan, walhasil mungkin Bang Dula bisa terangkan di antara tiga masalah yang kita bahas di pagi hari ini Bang Dula, tentang Jokowi Cawapres, pertemuan Abu Bakar dan BNPT, dan kilometer 50 yang dalam tempo 51 menit itu. Silakan Ya, Bang Abdullah ya Mahwa. baik pendengar yang bisa ya insya Allah ya, dirahmati Allah Taala. Amin. Pagi ini kita coba bersilaturahim melalui radio Krasil untuk mengkomunikasikan, mengklarifikasikan, mentabayunkan, menyamakan persepsi paman kita terhadap persoalan kebangsaan, keumatan, dan lain-lain. Pertama soal kilometer 50, memang beberapa bulan lalu saya diinformasikan oleh lawyer dari HRS bahwa Tempo akan menerbitkan film dokumenter tentang kilometer 50. Saya belum pernah jumpa dengan orang Tempo atau membicarakan itu. Tahu-tahu beberapa hari lalu saya lihat di iklan sudah ada mau diterbitkan, dan saya karena 2 pekan ini keliling di Jawa Barat ke kampung-kampung ke daerah, jadi saya belum sempat ya karena sinyal di daerah-daerah di kampung itu susah. Tapi bagi saya ada memang pertanyaan, kenapa ujuk-ujuk Tempo menerbitkan peristiwa yang disebut dengan kilometer 50 itu, yang kita tahu bahwa semua pemerintah, semua aparat penegak hukum menyalahkan 6 orang, menyalahkan HRS dan seterusnya. Saya sebagai ketua TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 laskar itu, mendatangi semua keluarga daripada 6 almarhum itu. Kemudian saya mempertanyakan apakah film dokumenter yang diterbitkan Tempo ini betul-betul karena pendekatan sebagai seorang wartawan atau sebagai satu institusi pers yang punya tanggung jawab moral di dalam mengemukakan apa adanya dengan menggunakan formula 5W1H 15W1H, atau ada persoalan politik. Sebab apa? Selama ini kita tahu Tempo itu berada di mana. Artinya dari dulu saya masih mahasiswa sampai berada di mana Tempo itu, dan pada peristiwa atau posisi Jokowi itu Tempo sebenarnya kan berada di kelompok Jokowi. Terus tiba-tiba kemudian mempublikasikan ini. Nah, apakah ini merupakan satu indikator bahwa di dalam kelompok atau rezim tanda petik ini sudah pecah kongsi antara satu kelompok dan kelompok lain di dalam rezim pemerintahan Jokowi. Itu menarik seperti itu. Karena kita lihat beberapa waktu belakangan ini, misalnya Menko Polhukam sering berbicara hal-hal yang agak mengagetkan. Padahal ketika kilometer 50 di mana saya dengan teman-teman TP3 bertemu dengan Presiden didampingi oleh Menko Polhukam, suaranya Menko Polhukam dan Presiden sama, bahwa
sudah ada laporan dari Menkom dari Kompolnas, dari Komnas HAM, bahwa ini pelanggaran biasa, bukan pelanggaran HAM, dan itu diserahkan kepada instansi kepolisian. Tapi Presiden mengatakan kalau misalnya ditemukan ada fakta-fakta baru, silahkan disampaikan kepada Presiden atau kepada pihak terkait. Dan ketika kami terbitkan buku putih dengan fakta-fakta, data-data dan seterusnya, dan kami mengirim surat ke Seknek untuk ketemu Presiden untuk menyampaikan bukti-bukti lapangan yang kami janjikan, maka tidak ada respons dari Seknek, tidak ada respons dari Menko Polhukam, tidak ada respons dari Presiden. Tapi ketika kasus Duren 3, Jenderal Sambo, itu sepertinya Menko Polhukam bicara sebagai seorang yang luar biasa seperti itu. Nah, jadi mudah-mudahan Tempo betul-betul karena prinsip jurnalistik, kemudian menyampaikan fakta adanya, dan mudah-mudahan itu kemudian menjadikan kami tipe 3 dengan kasus Sambo untuk kemudian mendorong kepada pemerintah, khususnya Komnas HAM dan DPR, untuk kemudian membuka kembali kasus kilometer 50 dan kemudian dibentuk semacam tim independen yang kemudian seperti kasus pembunuhan yang lalu untuk kemudian ditelusuri. Jadi itu satu poin tentang soal film dokumenter dari kilometer 50. Yang kedua, BNPT datang menghubungi Ustaz Abu Bakar Basir. Memang Indonesia ini menarik, unik. Kita lihat misalnya ketika orang ditangkap oleh KPK atau ditangkap oleh polisi dan jaksa, tiba-tiba laki-laki pakai baju koko, kemudian pakai songkok, perempuan tiba-tiba pakai jilbab. Bahkan seorang istri Jenderal Sambo yang Nasrani, yang bukan Muslim, itu ketika dipanggil juga pakai jilbab. Jadi ini menarik, artinya bahwa ada yang disebut dalam proses identifikasi. Jadi seseorang itu mengidentifikasi dirinya sebagai kelompok yang ada di situ, atau juga kemudian semacam proses katakanlah misalnya mendiskreditkan kelompok lain. Artinya bahwa baju koko orang Islam, jilbab orang Islam, sehingga yang ditangkap, yang di-sel, dipenjarakan, dihukum itu orang-orang Islam seperti itu. Tapi kalau kita ingat kasus Snokhorohoranye, dia ini orang sosiolog Belanda, doktor sosiologi Belanda, memahami tentang sosiologi masyarakat Indonesia. Kemudian dia masuk Islam, datang tinggal di Mekah beberapa lama, bahkan mengganti nama Islam. Sudah itu kembali ke Indonesia, dia sarankan kepada pemerintah Belanda untuk yang menarik itu, kalau ada kegiatan-kegiatan bersifat ritual ubudiyah, bebaskan buat orang Islam. Karena itu waktu saya SD, SMP, SMA, itu kalau bulan Ramadan itu libur penuh karena dikasih kesempatan, dan orang bisa sholat, bisa haji dan seterusnya. Tapi kata Snokhorohoranye, ketika orang Islam itu bicara tentang politik, bicara tentang ekonomi, maka cegah bila perlu dengan invasi militer. Seperti itu. Jadi artinya bahwa dia melakukan identifikasi seakan-akan dia suka sama orang Islam, membela orang Islam, maka kemudian, tapi sebenarnya di belakangnya adalah bagaimana agar supaya menghancurkan umat Islam itu sendiri. Dari konsep Snokhorohoranye itulah maka dari umat Islam 95% waktu merdeka, sekarang tinggal 85% seperti itu, dan dari 85% itu pun yang memahami Islam, melaksanakan Islam itu cuma sekian persen. Yang lain itu adalah konsep Snokhorohoranye, yaitu hanya beragama Islam, KTP Islam, kemudian sunat Islam, kemudian menikah secara Islam,
dikuburkan secara Islam, tapi selain itu tidak Islami seperti itu. Nah, jadi kalau BNPT mencoba mendatangi Ustaz Abu Bakar Basir untuk melakukan identifikasi bahwa mereka itu dekat dengan ulama, mereka dengan Ustaz, dan itu pernah Menko Polhukam mengatakan tidak ada penangkapan kiai, tidak ada penangkapan ulama, tidak ada penangkapan Ustaz, bahkan disebutkan angka-angka setiap persentase dari berapa ratus ribu narapidana atau tahanan itu berapa orang kiai, berapa ustaz dan seterusnya. Beliau lupa bahwa dalam statistik itu tidak hanya angka-angka kuantitatif. Sebab ada yang disebut dengan penelitian kuantitatif, ada yang disebut penelitian kualitatif. Nah, penelitian kualitatif itu misalnya dari 1.000 orang, terus ada satu ulama, 1/1000 kan 0,0 sekian. Tapi karena dia kualitatif, maka satu ulama itu nilainya, harganya itu bisa sama dengan 500.000 atau 500 orang daripada 1.000 seperti itu. Nah, jadi itu kesalahan pola pemikiran dari pejabat-pejabat. Nah, oleh karena itu maka yang menarik dengan kedatangan BNPT itu, maka Ustaz Abu Bakar mengatakan bahwa pekerjaan yang paling mulia itu adalah jihad. Nah, kenapa? Karena memang Rasulullah pernah bersabda, jihad yang besar adalah menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Itu jihad yang paling besar. Jadi bukan jihad dalam bentuk kital saja, pergi perang, di medan perang, tapi juga menyampaikan kebenaran di depan penguasa yang zalim. Jadi oleh karena itu maka kalau misalnya BNPT memahami maksud daripada Ustaz Abu Bakar Basir tentang jihad itu, maka kemudian jangan sampai terjadi lagi kesalahpahaman dari pemerintah kepada umat Islam, di mana jihad itu dalam bahasa Arab itu artinya kerja keras. Kerja keras, jadi sungguh-sungguh kerja keras. Sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, sebagai guru, sebagai dosen, sebagai masyarakat, kerja keras yang sungguh-sungguh itu jihad. Nah, kalau yang disebut dengan fisik, misalnya dalam peperangan pada perang Uhud atau misalnya Revolusi Indonesia, itu disebut kital. Jadi sehingga dengan begitu, jangan sampai kemudian ketika ada orang menggunakan kata jihad terus, wah ini teroris, apa dan seterusnya. Nah, karena itu maka BNPT juga harus perlu belajar bahasa Arab atau istilah-istilah Arab atau istilah Islam sehingga kemudian tidak kemudian orang diteroriskan dan seterusnya. Nah, itu persoalan BNPT dengan Ustaz Abu Bakar Basir. Yang ketiga, jubir dari MK mengatakan bahwa Ajaiban dunia nih. Presiden boleh Jokowi bisa maju menjadi cawapres. Karena tidak ada pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang menetapkan tidak boleh seperti demikian. Ini orang yang tidak mengerti bagaimana sosiologi hukum. Jadi ilmu hukum itu dalam satu hukum, satu undang-undang, satu peraturan undang, satu pasal dan seterusnya itu beberapa sumber di dalam merumuskannya. Ya, ada yang disebut asas sosiologis, asas formil, asas non formil, asas budaya dan politik dan seterusnya. Sehingga dengan begitu maka satu pasal, katakanlah pasal 7 itu ditetapkan seperti demikian, harus diperhatikan tentang asbab urutnya, filosofinya, kenapa ada ketentuan seperti itu. Nah, sehingga demikian maka yang kemudian dianggap bahwa karena tidak ada pasal yang mengatakan bahwa setelah 2 periode menjadi presiden bisa menjadi cawapres, lantas kemudian Jokowi bisa menjadi cawapres, seperti tidak demikian. Contohnya, bahasa Al-Quran itu bahasa yang mempunyai makna yang luar biasa. Contoh, Allah menggunakan kata menyentuh, laki-laki yang menyentuh perempuan, itu kemudian batal wudunya. Allah tidak menggunakan kata menyetubuhi. Kata menyentuh di situ adalah kata kiasan, kata sopan Allah kepada hambanya bahwa menyetubuhi. Jadi ketika seorang suami menyetubuhi istrinya, maka dia mau sholat, itu dia harus mandi junub, atau dia mau wudu dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka
filosofi itu di dalam undang-undang penyusunan undang-undang seperti demikian. Bahwa kemudian setelah 2 periode lantas kemudian menjadi cawapres, maka kemudian pasal 8 yang disebutkan oleh saudara Jimli itu kemudian tidak berlaku karena dalam pasal 8 itu ketika presiden berhalangan tetap maka digantikan oleh wakil presiden sampai selesai masa tugas. Jadi kalau 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun dan seterusnya. Sementara yang wakil presiden itu sudah pernah jadi presiden 2 periode, berarti kan termansuhkan, terbatalkan. Nah, apa persoalan sebenarnya dari jubir MK ini? Nah, itu dia. Jangan lupa bahwa ketua MK itu adalah ipar dari presiden. Apakah ini ada permainan, teori domino untuk kemudian atau main catur zigzag sana sini, atau main biliar tembak sana tapi sasarannya ke kiri, atau apa bola masuk ke lubang kerambol macam. Nah, kenapa? Karena masyarakat itu sudah diajarkan, sudah didemonstrasikan bahwa ada periode ketiga. Ketika Jokowi datang ke NTT kemudian mengatakan harus ikut konstitusi, tapi kaos 3 periode di NTT itu bertebaran ratusan bahkan ribuan. Tidak mungkin Jokowi tidak tahu itu, tidak mungkin intel Jokowi yang ikut bersama itu, tapi itu dibiarkan. Berarti memang ada satu drama, suatu sandiwara, suatu strategi, suatu permainan catur yang sebenarnya bukan high class. Pola itu sebenarnya itu kampungan sekali karena rakyat Indonesia itu sudah paham betul seperti itu. Nah, kalau tidak periode ya sudah diundurkan 2024 tahun 2 tahun supaya misalnya kereta api Jakarta-Bandung bisa selesai, supaya saya meresmikan, karena ini harus tambah lagi 30 triliun karena defisit. Nah, supaya kemudian saya melantik atau meresmikan. Begitu juga IKN itu sekian 10.000 triliun. Nanti kemudian bisa saya yang resmikan seperti ini kan ilmu-ilmu kampungan yang sebenarnya mau dijelaskan dalam bentuk seakan-akan itu rasional secara perundang-undangan dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka jangan sampai kemudian terjadilah satu mekanisme lantas kemudian karena 7 partai dari 9 partai di MPR itu sudah dikuasai oleh kelompok mereka, lantas kemudian mengamandemen Undang-Undang Dasar 45 itu ketuk palu 3 periode atau wapres bisa dimaju oleh calon presiden. Jangan lupa bahwa YK itu 2 kali cawapres dan kemudian mau lagi maju lagi sekali. Itu di MK ditolak. Jadi MK harus ingat itu bahwa YK pernah lakukan itu. Dan itu ditolak oleh MK. Nah, jangan sampai kemudian jubir itu, apakah berani jubir ngomong begitu tanpa sepengetahuan pimpinan MK atau iparnya Jokowi. Nah, oleh karena itu maka saya pikir pimpinan DPR, pimpinan MPR itu harus menegur jubir MK itu bila perlu memanggil dan kemudian menegur, sehingga kemudian atau MK ini saja yang harus dipersoalkan eksistensinya, karena MK itu sudah dapat gratifikasi, yaitu diperpanjang usianya sampai sekian puluh tahun, sehingga tidak perlu lagi dipilih sampai kemudian bisa santai saja, tidak perlu tunggu periodenya yang akan datang karena sudah diperpanjang umurnya sampai sekian puluh tahun seperti itu. Nah, inilah yang disebut dengan political corruption, korupsi politik. Korupsi politik itu adalah korupsi melalui peraturan perundangan, pemilu, pilpres dan seterusnya. Atau misalnya yang disebut dengan intellectual corruption, korupsi intelektual. Korupsi intelektual itu korupsi dilakukan orang yang punya ilmu, punya pengetahuan, punya data, punya informasi, disembunyikan, disalahgunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau golongan tertentu. Itulah Mas Ihsan beberapa hal yang kita diskusikan pagi hari ini. Nah, terima kasih Bang Dullah memberikan pencerahan untuk kita dan pembelajaran mengingat Snowhorgen dan lain-lain, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan buat Bang Dullah dan terus menjadi pencerah di tengah senioritas yang ada. Amin. Assalamualaikum Bang Abdullah ya Mahwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.